Kita ketemu lagi dalam kelas lab pengantar aplikasi komputer bersama saya, Farhan Gunawan. Pertemuan atau materi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang objek yang ada dalam salah satu aplikasi Office, yaitu Microsoft Word, di mana kita bisa memasukkan beberapa fitur atau objek tersebut memiliki karakter khusus. Objek ini kita sebut dengan equation. Equation sendiri, atau kita akan bekerja dengan Microsoft Equation. Nah, dalam pengetikan ataupun dalam pengolahan data, baik itu tugas, penulisan tempat kuliah, kita sering menjumpai ada beberapa karakter khusus yang berupa rumus, bisa berupa statistik ataupun rumus matematika. Nah, equation atau persamaan itu sendiri, kalau kita lihat di Wikipedia, saya gunakan dalam bahasa Indonesia, adalah suatu pernyataan matematika dalam bentuk simbol yang menyatakan bahwa dua hal adalah persis sama. Persamaan atau equation ditulis dengan tanda sama dengan. Nah, kita lihat bahwa di sini kita memiliki persamaan di mana X plus 3 sama dengan 5, yang menyatakan bahwa nilai X sama dengan 2. Nah, ini menggunakan karakter biasa yang kita bisa temukan di keyboard. Tapi bagaimana kalau kita melihat ada perpangkatan, lalu ada pecahan, ada akar kuadrat atau radikal, itu bagaimana menuliskannya di Microsoft Word. Nah, untuk itu Microsoft memiliki satu fitur di mana kita bisa memasukkan rumus ke dalam naskah halaman yang kita buat. Nah, contohnya seperti ini yang tadi saya sampaikan, bahwa kita punya persamaan X sama dengan 2AB plus C. Secara sederhana, kita tinggal masukkan saja di keyboard X, karakter sama dengan 2AB, artinya 2 kali A kali B, kita tambahkan dengan Y. Dan kita lanjutkan dengan naskah atau dokumen paragraf berikutnya. Nah, akan berbeda cerita kalau kita gunakan rumus seperti ini. Di mana ditanyakan adalah berapakah R yang merupakan hasil atau persamaan dari akar atau radikal dari A pangkat 2 plus B pangkat 2 plus 2 kali AB negatif atau minus cosinus theta, seperti ini. Atau contoh lainnya adalah kita memiliki persamaan seperti ini, sebuah fungsi X di mana A dan sebagainya, ada sigma, ada simbol-simbol negatif, unlimited, lalu ada kurung buka, seperti ini, lalu ada pangkatnya di bawah, ada pecahan, dan ada karakter seperti ini. Ini karakter pi atau pi. Nah, ini dimungkinkan kita bisa menggunakan Microsoft Word agar memiliki karakter-karakter dengan kombinasi posisi seperti ini. Nah, kuncinya adalah bahwa kita bisa melihat karakter tersebut ada pada bagian besarnya apa. Misalkan di sini, kita lihat bahwa A sampai dengan cos theta merupakan bagian dari akar. Maka kita gunakan semua objek yang ada di sini, dia harus menjadi bagian dari akar. Karena nanti akan berbeda kalau kita hanya gunakan fokus pada A pangkat 2, sedangkan yang di karakter-karakter setelahnya itu tidak ada dalam tanda akar ini. Begitu juga yang di bawah, bahwa di sini kita lihat bahwa ada tanda kurung buka dan kurung tutup. Artinya bahwa semua objek-objek yang ada di sini harus menjadi bagian dari kurung buka dan kurung tutup itu. Dan yang penting adalah penempatan kursor atau blinking yang ada di dokumen Word Anda nanti. Oke, kita mulai dengan membuat satu buah dokumen kosong. Saya buat blank dokumen, kita akan coba membuat karakter yang tadi kita sudah dapatkan. Saya lakukan copy paste dulu. Nah. Oke, ini merupakan objek gambar yang barusan saya copy dari PowerPoint supaya terlihat berbeda. Akan saya tambahkan sedikit border. Ini dia. Nah, bagaimana caranya kita bisa menambahkan equation atau formula atau rumus, kita bisa sebut ke dalam Microsoft Word.
Dan di Microsoft Word sendiri kita bisa gunakan dari menu Insert. Di paling kanan ada Equation. Nah, ketika kita dekatkan si pointer ke equation, dia menawarkan bahwa Anda bisa menambahkan insert sebuah equation dengan menggunakan kombinasi tombol ALT dan tombol sama dengan. Oke, kita tinggal klik drop down yang ada di sini, kita bisa lihat lagi. Nah, ini ada beberapa equation yang sudah dibentuk sebelumnya atau built-in. Area dari circle atau luas dari lingkaran, lalu ada teorema binomial, ada juga expansion dari sum, dan seterusnya. Atau kita juga bisa mencari more equation dari office.com. Dia akan ditawarkan. Nah, kita bisa mulai equation dengan cara klik tombol equation yang ini, sehingga area yang ada pada bagian posisi Anda mengetik akan berubah seperti ini. Type equation here. Lalu pada menu yang ada di atas, sekarang yang aktif adalah menu design. Nah, kalau saya klik di area luar, jangan khawatir bahwa menu yang tadi hilang, karena ketika kita klik lagi di area equation yang akan kita buat, menunya akan tampil lagi. Oke, nah sederhananya adalah bahwa ketika ada objek atau simbol yang ada di keyboard, silahkan langsung gunakan saja yang ada di keyboard. Misalkan ini adalah huruf R, Anda tinggal masukkan huruf R sama dengan, lalu kita lihat di sini ada akar atau radikal. Nah, di sini ditawarkan oleh equation dari desain, ada equation sendiri, lalu ada ink equation, ada menu-menu yang sudah ada di sini. Kita tinggal masukkan saja yang sesuai. Nah, karena ada yang diminta adalah radikal atau akar, kita lihat ada beberapa kelompok equation yang sudah ditempatkan oleh Microsoft Word. Nah, ini nih, radikal, kita tinggal klik, dia akan menampilkan ada beberapa tipe atau radikal yang ada di sini. Ada yang sudah memiliki area titik-titik di mana nanti objek-objek atau simbol-simbol ini akan disimpan di sana. Di sini ada square root, di sini ada radical with degree dengan derajat, ada area di atasnya. Ini adalah pangkat 2, ini pangkat 3, cubic root. Yang kita butuhkan sekarang adalah yang ini saja, square root. Anda perhatikan, saya perbesar dulu. Nah, square root di sini, ketika saya klik, maka blinking kursornya akan berpindah ke sebelah kanan. Dan ketika saya akan menambahkan huruf A, dia akan berada di luar dari area akar itu sendiri atau radikal. Yang kita butuhkan adalah si A pangkat 2-nya ada di dalamnya. Ini saya hapus, berarti saya tinggal klik saja di sini, lalu saya masukkan A pangkat 2. Nah, karena A pangkat 2, ketika saya hanya langsung mengetikkan A2, ini artinya adalah A kali 2. Yang kita butuhkan adalah A pangkat 2, akan berbeda nilai variabel A. Nah, lalu bagaimana caranya? Nah, kita bisa lihat bahwa ini ada perpangkatan. Di sini ada scripting. Kalau di Word pada equation bentuknya adalah pada kelompok script. Ini ya, ada subscript dan ada superscript. Yang kita butuhkan adalah superscript. Ini dia. Saya ketik di sini A, di sini adalah pangkat 2. Lalu kita tambahkan dengan B pangkat 2. Caranya bagaimana? Ingat, posisikan blinking cursor Anda di tempat Anda ingin menaruh simbol berikutnya, yaitu simbol plus. Oleh karena itu, kalau saya langsung mengetikkan tanda plus, yang tampil adalah seperti ini. Yang dijumlahkan adalah pangkatnya. Saya hapus. Nah, kita harus memindahkan dulu si pointernya, si blinking cursor ini, ke arah sejajar dengan huruf A. Bagaimana caranya? Tinggal Anda klik saja. Lalu Anda cek apakah dia ada di dalam akar atau ada di luar akar. Dengan cara memasukkan simbol apapun, yaitu misalkan simbol plus. B pangkat 2, caranya sama dengan yang tadi. Kita gunakan script, kita tambahkan B, di sini pangkat 2.
Nah, selain menggunakan mouse dengan klik, Anda juga bisa memanfaatkan tombol panah pada keyboard. Dengan memindahkan tanda seperti ini, maka menentukan Anda akan mengetikkan objek berikutnya yang mana atau mengedit objek yang mana. Saya tinggal klik, tekan tombol panah ke kanan sekali, maka Anda akan berada di sebelah kanannya. Kalau sekali lagi, dia akan ada berada di luar akar. Saya ulangi, saya berada di angka 2, di pangkat 2, saya tekan sekali panah ke kanan, lalu saya tambahkan objek plus 2 kali A kali B. Dan di sini berikutnya adalah ada negatif atau minus dikurangi cos objek atau simbol theta. Caranya, Anda tinggal masukkan cos bisa seperti ini, atau bisa juga Anda dapatkan dari sini. Ada function, ada cos di sini. Cos dan simbolnya apa? Anda klik di sini. Nah, untuk simbol yang tidak ada di keyboard, Anda bisa manfaatkan di menu desain ada pada bagian simbol. Ini adalah simbol theta, kita bisa dapatkan, ini dia, theta. Berbeda dengan yang tadi saya lihat juga ada seperti ini. Ini empty set atau nilai kosong. Yang kita butuhkan adalah theta. Oke, karena ini gambar, dia bentuknya besar sekali. Kalau ini adalah object equation. Nah, berikutnya adalah bagaimana perlakuan paragraf atau teks biasa dengan equation yang sudah kita buat. Kita lihat. Saya tambahkan. Contoh seperti ini. Anda lihat bahwa teks ini sejajar dengan object equation atau inline. Nah, pilihannya adalah ketika Anda menggunakan rumus, kalau memang rumusnya sederhana dan itu tidak membutuhkan area yang tidak terlalu besar, kita bisa sejajarkan seperti ini. Tapi rata-rata ketika kita gunakan rumus dan dia perlu perhatian khusus, kita simpan dia berada di bawah dan paragrafnya ada di tengah. Biasanya seperti ini. Dan kalimat berikutnya ada di bawahnya. Nah, si objek rumus ini dia inline dengan paragraf yang sedang kita edit. Seperti itu. Nah, kita coba pada rumus yang kedua, kita lihat. Tadi saya gunakan di PowerPoint. Saya tambahkan sebagai gambar dulu. Seperti ini. Nah, kita simak lagi bahwa kita punya satu buah function X dengan nilainya adalah sama dengan sekian. Ada simbol tertentu yang dia tampilannya sangat besar, ini sigma atau penjumlahan dimulai dari n ke 1 sampai n tak terhingga, dan ada bagian yang dikurung yang kita harus proses perkalian dan juga ada perpecahan di sini, pecahan maksud saya. Nah, bagaimana caranya? Kita akan mulai dari paling kiri yaitu function x. Anda masukkan dari menu insert, pilih equation, Anda masukkan f x seperti ini. Anda bisa juga gunakan ada pada bagian bracket di sini. Sederhana ketika kita menggunakan keyboard bisa, simbolnya ada di keyboard, silahkan gunakan. Kalau tidak ada, kita bisa gunakan ada kelompok simbol yang sudah ditentukan atau dari simbol. Ini kita namakan dengan struktur. Bracket atau kurung buka, di sini ada parenthesis, ini ada kurung siku atau square bracket, ada kurung kerawal, curly, dan ada yang berikutnya. Kita pakai yang parenthesis. Seperti ini. Saya zoom dulu. Kita lihat bahwa ada kotak titik-titik putus-putus. Saya tinggal tekan mouse saya di sana, masukkan nilai X. Berikutnya adalah saya membutuhkan adanya sama dengan
maka saya arahkan ke kanan seperti ini, sama dengan saya undo, sama dengan di sini ada A, tadi ada superscript. Nah, sekarang kalau ada di bawah dia disebut dengan subscript. Bagaimana caranya? Anda tinggal masukkan klik menu desain, ada script, ada subscript. Klik pada objek kotak yang pertama, Anda masukkan A, dan di sini masukkan nilai 0. Lalu kembali lagi saya menambahkan tanda plus di sini. Tanda plus di sini kalau Anda langsung masukkan akan seperti ini hasilnya. Oleh karena itu kita harus tekan di keyboard tanda panah ke kanan sekali saja. Dia akan sejajar dengan A seperti ini. Nah, bagaimana dengan yang sigma ini? Nah, di sini ada bagian large operator, operator dengan struktur yang besar. Nah, di sini kita punya dengan nilai isiannya adalah sigma atas summation, penjumlahan. Kita punya nilai variabel yang kita akan masukkan di atas, di bawah, dan di dalamnya. Ini yang kita butuhkan. Summation dengan limit. Saya klik di sini, kita lihat. Di sini dimulai dari n sama dengan 1. Di sini ada unlimited atau tak terhingga. Ada di sini infinity. Nah, di sini kita memiliki kurung buka. Ingat ketika ada kurung buka, kemungkinannya adalah ada kurung tutup. Nah, kita bisa saja gunakan kurung buka seperti ini, tapi mungkin akan berbeda hasilnya karena di sini kita lihat bahwa kurung bukanya besar dan ada pecahan di sini. Nah, kita manfaatkan bracket yang ada di struktur seperti ini. Akan berbeda. Lalu kita lanjutkan A, N sama dengan yang tadi. Apakah bisa kita copy? Kita coba. Saya klik kanan, copy. Di sini saya klik paste, bisa. Tinggal ganti nilainya seperti ini. Lalu kita lihat, sejajarkan dulu dengan cost. Dengan A maksud saya, kita lihat gunakan function cost. Di sini ada objek npx, n kali p kali x per l. Kita tambahkan ada yang disebut dengan fraksi atau pecahan. Fraksi bentuk pecahan ada banyak, ada stacked, ditumpuk, ada yang miring atau skew, dan sebagainya. Kita gunakan yang stacked atau ditumpuk. Kita masukkan nilai n, nilai p ada di simbol ini ya. P, X biasa, dan di sini adalah L. Nah, kita lanjutkan dengan tanda plus yang ada di sini. Ini sejajar dengan cosinus. Maka kita tinggal arahkan menggunakan keyboard tanda panah ke kanan seperti ini sekali. Kita tambahkan dengan tadi kita sudah copy A0 ini, kita tinggal paste lagi. Kita ganti menjadi BN. Lalu sinus kita tambahkan lagi di sini. Klik di sini dulu supaya arsirannya terlihat, dan kita tambahkan fraksi lagi. Lalu masukkan nilai n p x dibagi l. Nah, seperti ini. Kita lihat, ini hasilnya. Nah, ini data equation ini akan seperti ini hasilnya. Akan lebih bagus atau akan lebih mudah fokus tersirat pada dokumen ketika Anda simpan di bawah. Nah, kita lihat bahwa ketika saya memasukkan, ketika saya tidak memiliki karakter atau paragraf sebelum atau sesudahnya, ukurannya seperti ini, cukup besar. Ketika saya menambahkan karakter, dia akan berubah menjadi kecil. Saya enter ke bawah, kita lihat, akan berubah lagi.
Dan ketika diketengahkan, ukurannya akan lebih besar lagi. Oh ya, tampilan equation di Microsoft Word ada beberapa pilihan. Ketika Anda klik equation Anda, di sini ada pull down equation option, Anda klik, ada beberapa pilihan yang kita bisa klik. Misalkan adalah profesional. Ini yang tampil dari tadi adalah tampilan profesional. Nah, ada yang namanya tampilan linear. Linear itu satu baris, sehingga tampilannya kurang lebih akan seperti ini. Nah, bagi beberapa orang yang sudah terbiasa menggunakan rumus mungkin akan mudah dipahami. Tapi kalau kita lihat bahwa bagian-bagian ini akan sedikit sulit dipahami, sehingga akan lebih mudah kalau kita gunakan yang profesional seperti ini. Oke, pilihan lainnya adalah pada equation di sini ada kita bagaimana caranya supaya kita memiliki equation tersebut tampil di sini. Ada built-in. Nah, ada pilihannya seperti ini. Create new building block, atau saya ulang lagi, Anda klik pada pilihan Save as new equation. Ini seperti ini, misalkan equation, ini ada gallery, kategori, description, dan sebagainya. Misalkan ini adalah deskripsi, seperti ini. Saya klik OK. Yang terjadi di halaman tidak ada apa-apa, tapi ketika saya masukkan equation, ada bagian general, kemarin equation 1. Sehingga ketika saya mau memasukkan lagi objek equation-nya, tinggal klik, maka akan tampil seperti ini. Sehingga akan memudahkan kalau Anda punya dokumen yang banyak, dan memang di sana membutuhkan adanya equation yang harus ditampilkan, akan lebih mudah kalau Anda tinggal hanya melakukan satu kali klik saja. Insert, equation, dan equation yang tadi kita miliki tinggal Anda klik saja. Seperti ini. Nah, itu adalah contoh bagaimana Anda bisa membuat rumus atau equation yang bisa Anda gunakan Microsoft Word, baik itu versi yang dari 2003, 2007, 2010, dan 2019, apalagi mungkin Office 365 yang Anda gunakan. Yang barusan kita gunakan adalah membuat rumus seperti ini. Ini adalah rumus yang kedua. Silahkan Anda coba dan tetap berlatih bagaimana itu susahnya. Tapi kalau jika Anda mencoba lagi, biasanya ada kemudahan ketika kita mengalami satu kesulitan ketika berlatih. Nah, supaya lebih banyak pengalaman lagi, Anda coba rumus seperti ini, integral dari X pangkat R dx. Lalu ini adalah format kurung siku yang tadi kita sempat singgung. Ini adalah bentuk matriks. Silahkan nanti dicoba-coba. Dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.